Selamat pagi saudara, setiap orang punya rutinitas perawatan kulit wajah dan tubuh yang berbeda-beda. Ada mungkin yang lebih fokusnya pada skincare, tapi ada juga yang lebih memilih perawatan alami. Tapi sayangnya masih banyak ternyata yang kurang tepat dalam memilih produk body care dan juga skincare untuk kulit mereka. Padahal tidak hanya jenis produk yang perlu diperhatikan saja, tapi juga ada faktor lainnya yang sering diabaikan. Apa saja? Nah, karena kita semua pastinya tentu ya ingin punya kulit yang sehat, yang glowing dan juga bercahaya. Nah, ini pasti menjadi tujuan yang diimpikan oleh banyak orang, terutama kita-kita para perempuan. Nah, tapi untuk mendapatkan kulit yang sehat, ternyata kita harus merawat tubuh secara keseluruhan, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalamnya, in and out gitu. Oleh karena itu, tubuh butuh juga harus dijaga dengan baik demi menunjang kehidupan sehat. Nah, karena kesehatan tubuh yang optimal adalah fondasi utama bagi kecantikan kulit kita. Pagi hari ini sudah hadir bersama saya Dr. Sheryl Marta. Pagi dokter. Selamat pagi. Dokter, ini ya kalau sekarang kan bukan sekarang ya, beberapa tahun belakangan perempuan-perempuan di Indonesia ini terutama ya, bahkan bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga sudah melek banget yang namanya penggunaan skincare, body care. Mungkin kalau dulu seringnya makeup yang bagus apa, sekarang lebih ke perawatan skincare-nya. Ya, nah, betul. itu sebenarnya kalau menurut dokter sih sebenarnya itu cukup nggak sih dengan kita hanya skincarean, memilih skincare yang baik setiap harinya untuk memperoleh kulit yang bagus, yang sehat? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi itu agak kurang karena kan kalau skincare, body care itu kan perawatannya hanya dari luar ya. Jadi kayak kurang meresap banget gitu. Tapi memang kalau misalnya di rumah perawatan luar yang bisa dilakukan salah satunya memang itu skincare dan body care yang rutin setiap hari sesuai dengan jenis kulitnya sendiri. Terus yang kedua kita bisa menggunakan sunscreen untuk wajah maupun badan kita ya. Jangan lupa badan juga harus di sunscreenin gitu ya. Terus habis itu jaga kebersihan, jadi mandi, cuci muka itu juga 2 kali sehari. Dan juga jangan lupa lakukan kayak eksfoliasi, itu juga penting. Contoh di wajah bisa dengan menggunakan toner, di badan scrub. Tapi memang juga jangan, yang setiap hari eksfoliasi itu juga nggak boleh. Tapi menurut saya tetap harus ada treatment di klinik yang bersertifikasi dengan dokter yang profesional dan juga standar medis yang pas. Jadi untuk menunjang lebih baik lagi gitu. Karena memang dari pengalaman saya sendiri ya dokter ya, waktu itu pernah coba kan pakai skincare aja. Ternyata kok kayaknya kurang efek ya. Tapi kemudian setelah rutin ke klinik begitu melakukan facial dan treatment lainnya, itu ternyata justru membantu ya dok ya dengan maksimal skincare itu. Betul, betul. Jadi kan memang kalau misal treatment di klinik itu kan mungkin kamu lakukan 2 minggu, 1 bulan sekali seperti itu. Jadi dia bisa menunjang untuk supaya pemakaian sehari-hari produk kita juga lebih masuk gitu. Nah dokter, sekarang ini kan banyak nih yang sudah menggunakan, kalau laser sudah banyak. Nah tapi belakangan kan ada filler, ada tanam benang. Nah ini sebenarnya untuk apa sih dok? Karena yang belum pernah nih juga bingung nih, sebenarnya saya harusnya filler, tanam benang atau bedanya apa gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak di treatmentnya itu juga sebenarnya beda banget. Karena kan kalau misalnya kita bilang tentang jenis treatment itu ada skin, ada contouring. Jadi kalau misalnya skin itu nanti pengaruhnya adalah ke kulit yang sehat, bebas jerawat, bebas flek, glowing, kenyal, lembab. Nah contohnya bisa memang dengan laser itu. Karena ketika laser ditembakkan dia bisa meminimalisir atau memecah pigmen yang berlebih. Contoh ya tadi ya kulit yang kusam jadi lebih cerah, terus yang ada flek atau bekas dan langsung ya bisa kita rasain ya. Jadi langsung dirasakan, cuma mungkin hasilnya butuh proses tetap ya gitu. Nah tapi kalau misalnya tentang filler itu kan untuk itu area kita ngomongnya ke bentuk atau kontur wajah. Contoh semakin bertambah usia mungkin kantong mata udah lebih cekung, dahi di sini kan lagi tren juga tuh ya, dahi yang jenong gitu kan. Tapi kan memang dahi yang bagian sini kadang udah mulai cekung. Itu bisa kita fill atau isi dengan si filler tersebut. Nah, kalau misalnya benang itu nanti juga beda lagi. Indikasinya adalah untuk mengencangkan atau untuk mengisi juga. Contoh hidung pengen lebih proporsional itu bisa diisi benang, ataupun pengen kencang kita bisa isi benang. Tapi benangnya sekarang ada benang generasi keempat. Kita sebutnya Aptosnamika, namanya memang Aptosnamika. Benangnya ini di coating atau diselimuti dengan skin booster dan juga kolagen stimulator. Bedanya apa tuh dok? Jadi kalau benang dipasang doang kan dia mengencangkan. Tapi kalau dia di coating yang tadi dengan skin booster 3 kali dan 1 kali kolagen stimulator, dalam 6 bulan ke depan dia akan merilis pelan-pelan nih si skin booster dan kolagen stimulatornya. Jadi dia ada pengaruh
berpengaruh untuk ke kulitnya. Kulitnya jadi lebih glowing, lebih kenyal, lebih lembab. Jadi sekalian tuh pasang benang kencang, kualitas kulitnya juga bagus. Oh, gitu. oke. Jadi ibaratnya satu treatment Bisa semuanya sekalian. ya, sekalian ya. Betul. Nah, dokter, bukan hanya kita misalnya pemilihan skincare yang tepat, kemudian rajin juga harus ke klinik ya. Betul. Tapi kemudian juga pola makan nih. Betul. Olahraga itu jadi komponen yang penting juga nggak, Dok? Atau ya sebenarnya nggak penting juga sih? Jadi sebenarnya kan emang perawatan luar tadi kita udah bilang ya tentang tadi pakai skincare, body care dan juga ke treatment di klinik gitu. Tapi untuk perawatan dalamnya memang sebenarnya penting banget. Pola makannya sehat, cukup tidur, air putih itu juga harus cukup. Oke. Terus manajemen stres. Ya stres kan memang tidak bisa dihindari ya. Benar. Cuman memang kita bisa manajemen supaya kita tidak over stres karena nanti pengaruhnya ke rilis hormon juga. Terus habis itu hindari rokok, alkohol itu semuanya juga penting banget. Jadi dari dalam tubuh kita juga harus Masuk kopi, teh? Iya, kopi teh sebenarnya dia boleh, tapi ada batasnya. Oh. Sebenarnya kopi teh itu baik, cuman kadang sekarang udah campurnya kopi, susu, gula, aren Iya. gitu kan. Nah itu jadi biasanya yang berlebihan di manisnya, di susunya seperti itu. Jadi malah- kafeinnya sebenarnya oke, Oh, tapi dengan batas yang pas ya. Aha, Gitu. Karena kalau kelebihan juga nanti jadi berat badannya naik, Iya. kemudian sia-sia juga ya kalau kita sudah perawatan kok jadi agak Iya, chubby nih gitu. betul banget gitu. Karena Oke. ngaruh juga ke aging sebenarnya. Oh Ke gitu, aging boleh kulit tahu. juga. Oke, Dok, kemudian ini kan Dermaster saat ini menawarkan kan berbagai program treatment ini yang menggabungkan perawatan dari luar dan juga dalam. Nah, untuk hasil yang optimal. Nah, kira-kira ada apa aja, Dok? Oke, jadi kalau Dermaster sendiri sekarang kita menawarkan program holistik. Jadi menyeluruh nih. Yang tadi aku bilang ada skin, contouring dan juga dari dalam kesehatan tubuhnya. Kalau kita ngomongin dulu ya nih tentang skin. Tadi kan udah sedikit-sedikit di-spill ya. Kelapisan kulit sendiri juga sebenarnya berlapis-lapis dari layer luar sampai ke paling dalam. Jadi walaupun kulit tipis tuh dia berlapis-lapis. Untuk luarnya sendiri tadi kan Kak Audrey udah bilang ya pernah coba facial. Jadi Dermaster kita ada Hydra Facial untuk ngangkat sel kulit mati, kotoran, komedo. Jadi walaupun kamu eksfoliasi di rumah ya tadi ya bisa pakai toner, itu kan eksfoliasinya kurang. Jadi biasanya memang sebulan sekali kamu perlu untuk lakukan Hydra Facial. Terus lapisan keduanya kita bisa kerjakan laser. Contohnya dengan Pico laser ataupun RF fractional laser yang lebih pengaruh untuk tekstur kayak bopeng seperti itu. Nah, ke dalamnya lagi nih kita injection. Nanti injectionnya tergantung sama jenis dan kebutuhan kulitnya. Contoh kita bisa dengan NCTF Skin Booster, bisa juga dengan Salmon DNA, Densify. Ada mesoline banyak nih, misalnya yang kulit jerawat, mesoline-nya apa, ada yang kulit flek seperti itu. Dan yang terakhir ke seluruh tubuhnya kita punya infus platinum whitening. Jadi nggak cuma treatment yang di wajah tapi ke badan. Terus kalau kita ngomongin contouring nih sekarang, bentuk ya tadi kita udah spill, ada filler untuk mengisi yang kosong. Terus ada benang untuk mengencangkan dan juga dia sekarang generasi keempatnya untuk yang ada skin boosternya. Dan ada juga botok. Nah kalau yang treatment botok dia fokusnya lebih ke arah yang otot yang kencang gitu. Contohnya kayak dahi kan kalau kita naikin alis kadang udah mulai berkerut tuh karena ototnya bergerak. Itu bisa dibotok jadi nanti ototnya nggak gerak, kulitnya dahi lebih glowing juga dalam jangka waktu tertentu. Oh pengen tirus kita bisa botok rahang gitu kan, bisa cewek ya pengen tirus. Benar. Terus bahkan botok bisa untuk badan. Contoh, ada kasus yang hiperhidrosis, jadi keringatnya berlebih. Jadi di area ketiak biasanya ya, itu bisa dibotok juga. Itu semuanya bisa dalam satu hari atau mungkin dibagi-bagi treatment? Sebenarnya bisa dalam satu hari yang sama karena lapisan kulitnya tadi aku bilang beda. Jadi kadang mungkin pasien yang waktunya ke kliniknya nggak bisa sering, dari luar kota, itu biasanya kadang ke klinik datangnya langsung berbarengan. Dan yang jangan lupa, yang tadi aku bilang dari kesehatan tubuh. Jadi Dermaster punya Dermalicious by Dermaster yang diawasi oleh dokter spesialis gizi. Nah nanti itu programnya banyak. Mungkin ada catering makanan sehat, ada produk oral, jadi terus habis itu ada juga untuk hair dan slimming. Nah kadang, oh aku nggak mau slimming, tapi sebenarnya dia bisa fokus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena nanti bisa dilihat juga nih kadar lemaknya berapa, kadar ototnya berapa. Jadi kan walaupun kurus begini, ternyata lemaknya tinggi. Nah itu juga perlu kan diawasin oleh dokter gizi. Ya dokter, jadi sebenarnya ada nggak sih saran yang bisa diberikan oleh dokter kepada pasien nih yang ingin mulai kombinasi treatment yang satu ini? Oke, jadi kalau saran dari aku yang jelas satu treatment itu tidak bisa kayak ketok magic sekali treatment langsung bagus selamanya gitu ya. Jadi memang harus satu ada komitmen dan rutinitas juga. Terus yang kedua kalau kamu bingung mulai dari mana, dari konsultasi aja dulu ke Dermaster terdekat gitu. Oke, jadi harus datang konsultasi dulu, inginnya apa gitu ya dokter ya, baru kemudian nanti dokter yang memberikan rekomendasi. Betul banget.
Dokter Sheryl, terima kasih banyak untuk pengetahuan yang lebih banyak lagi. Ternyata nggak hanya skincare aja, tetapi memang harus kita rutin pergi ke klinik untuk menambah maksimal ya kualitas dari skincare yang kita pakai. Terima kasih Dokter Sheryl, sehat-sehat selalu. Iya, sehat juga Kak Audrey. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami masih menghadirkan informasi lainnya.